Kisah tentang manusia pertama, Nabi Adam, itu bukan cuma sekedar cerita kuno. Ini bisa dibilang adalah cetak biru kehidupan kita semua. Sebuah panduan tentang dari mana kita berasal, tentang kesalahan, tentang pengampunan, dan yang paling penting, tentang tujuan kenapa kita ada di sini. Kisah ini ibarat cermin yang memantulkan perjalanan kita masing-masing. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Karena sebenarnya di dalam kisah penciptaan, ujian, dan kehidupan Nabi Adam, itu ada prinsip-prinsip universal yang relevan banget sampai kapanpun. Untuk bisa benar-benar paham, yuk kita kembali ke titik paling awal. Coba deh kita renungkan betapa indahnya hikmah di balik penciptaan ini. Dari awal banget, Allah sudah menetapkan kalau keberagaman itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Persis seperti tanah di bumi yang warnanya beda-beda, teksturnya macam-macam. Begitu juga kita. Jadi perbedaan kita ini bukan buat jadi sumber perpecahan, tapi justru jadi tanda kebesarannya. Kita ini seperti mozaik yang indah yang membentuk satu kesatuan. Oke, perjalanan kita dimulai di surga. Disinilah kehormatan tertinggi diberikan kepada sebuah ciptaan baru yang begitu istimewa yang bernama Adam. Nah, disinilah terjadi benturan nilai yang pertama dan paling dasar. Adam diciptakan dari tanah yang jadi simbol kerendahan hati, sementara iblis dari api menjadi simbol kesombongan yang membara. Waktu Allah perintahkan semua untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, iblis menolak. Kenapa? Karena dia dibutakan oleh rasa sombong, merasa asalnya lebih baik. Ini pelajaran abadi buat kita. Kesombongan itu racun yang jadi awal dari semua kejatuhan. Bayangin deh, di tengah kesempurnaan surga, Adam merasa ada yang kurang, ada kekosongan. Maka Allah menganugerahkan seorang pendamping, Hawa, yang diciptakan dari bagian dirinya sendiri. Ini bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi ini tentang kesatuan jiwa. Hawa hadir jadi sumber ketenangan, cinta, dan jadi partner sejati. Bersama mereka menjadi pasangan pertama yang utuh. Nah, dengan lengkapnya pasangan ini, maka tibalah waktunya untuk sebuah ujian. Sebuah ujian yang bakal menentukan takdir seluruh umat manusia. Coba bayangkan sebuah kehidupan di mana kebebasan itu hampir tanpa batas. Semua keinginan terpenuhi. Enak banget kan? Itulah kehidupan Adam dan Hawa. Tapi, di tengah semua kelimpahan itu, ada satu-satunya batasan. Cuma satu pohon. Ujiannya bukan soal menahan lapar atau penderitaan loh, tapi tentang ketaatan dan kepercayaan pada satu perintah sederhana di tengah kebebasan yang mutlak. Di momen inilah musuh bebuyutan manusia menunjukkan strateginya. Yuk kita coba bedah taktiknya. Iblis itu nggak maksa, tapi dia membisikkan keraguan. Dia juga nggak mengancam, tapi malah menjanjikan imbalan yang super menggiurkan, keabadian dan kekuasaan. Dan puncaknya, dia pakai sumpah palsu, seolah-olah dia itu penasehat yang tulus. Nah, ini adalah pola dasar godaan yang terus berulang sampai hari ini. Dan ya, akhirnya mereka pun tergelincir. Saat buah itu dimakan, yang datang ternyata bukanlah kekuasaan, tapi kesadaran yang menyakitkan. Rasa malu, ketenangan batin mereka hilang seketika. Reaksi spontan mereka yang langsung berusaha menutupi diri pakai dedaunan itu jadi simbol penyesalan dan konsekuensi langsung dari melanggar batas yang udah ditetapkan. Tapi, justru di titik terendah inilah kisah kemanusiaan menemukan cahayanya yang paling terang. Ini bukan cerita tentang kegagalan total, tapi tentang bagaimana cara untuk bangkit kembali. Coba kita resapi setiap kata dalam doa ini. Perhatikan deh, tidak ada satupun kalimat yang menyalahkan iblis atau keadaan. Mereka ambil tanggung jawab penuh. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Inilah inti dari taubat yang sesungguhnya. Pengakuan yang jujur, penyesalan yang mendalam, dan pasrah total kepada Sang Maha Pengampun. Ini adalah pelajaran terbaik soal akuntabilitas. Sebuah kalimat yang sangat sederhana, tapi isinya adalah harapan yang tak terbatas. Doa yang tulus itu langsung dijawab, pengampunan pun diberikan. Momen ini seakan menetapkan perjanjian abadi antara Tuhan dan manusia. Selama kita punya penyesalan yang tulus, pintu rahmat dan ampunannya itu nggak akan pernah tertutup. Oke, ampunan sudah diterima, tapi tindakan mereka tetap membawa konsekuensi yang mengubah jalan hidup mereka selamanya. Turunnya mereka ke bumi ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan awal dari sebuah tugas mulia. Jadi, kehidupan baru mereka di bumi itu dimulai dengan ujian perpisahan, tapi kemudian ada kebahagiaan saat mereka bersatu kembali.
Mereka membangun peradaban pertama, merasakan suka duka jadi orang tua, bahkan harus menghadapi tragedi yang gak terbayangkan, pertumpahan darah pertama di antara anak mereka sendiri. Tapi di tengah itu semua, Adam tetap berdiri tegak sebagai nabi, ayah, dan guru pertama bagi umat manusia, tanpa lelah menanamkan nilai-nilai keimanan. Nah, perjalanan hidup Adam ini bukan cuma sekedar kisah yang kita ceritakan turun-temurun. Ini adalah sebuah peta untuk kita jalani. Yuk kita lihat 3 panduan utama dari peta ini yang bisa langsung kita pakai dalam hidup kita. Pelajaran pertama adalah soal strategi. Kita harus sadar kalau ada kekuatan yang aktif bekerja untuk menjerumuskan kita, biasanya lewat bisikan keraguan dan janji-janji kosong. Cara melawannya bukan dengan otot, tapi dengan kesadaran spiritual. Jadikan kerendahan hati sebagai perisai kita, karena sifat inilah yang paling dibenci oleh musuh kita yang sombong itu. Nah, pelajaran kedua ini adalah yang paling membebaskan. Menjadi manusia, itu artinya kita nggak akan luput dari kesalahan. Itu wajar. Tapi, kemuliaan kita itu tidak ditentukan dari apakah kita pernah jatuh atau tidak, tapi dari kemauan kita untuk bangkit lagi. Taubat itu bukan tanda kelemahan, justru itu kekuatan terbesar kita. Sebuah tombol reset dari Tuhan untuk memperbaiki diri. Dan inilah tujuan agung kita. Kita tidak ditempatkan di bumi tanpa arah. Kita semua diberi amanah, sebuah peran sebagai khalifah, yaitu penjaga, pengelola, dan pembangun peradaban di muka bumi. Tanggung jawab kita adalah untuk memakmurkan bumi, menegakkan keadilan, menyebar kebaikan, dan memastikan warisan positif ini terus berlanjut ke generasi setelah kita. Inilah yang memberi makna pada hidup kita. Jadi, kisah Adam itu kan seperti lingkaran yang sempurna. Mulai dari surga, turun ke bumi untuk menjalankan sebuah misi dengan tujuan akhir untuk kembali lagi ke surga. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Dengan peta yang sudah ada di tangan kita, peta tentang godaan, taubat, dan tujuan hidup, langkah nyata apa yang akan Anda ambil hari ini untuk memastikan perjalanan hidup Anda juga berakhir di rumah abadi kita semua?